Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Syalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai ceramah hari ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dakwah kita selanjutnya. Dan bagi yang sudah menonton, jangan lupa berikan like dan share video ini agar manfaatnya bisa tersebar lebih luas. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Sahabat-sahabat rahimakumullah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita memahami bahwa puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat mulia dengan tujuan utama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan pertama, niat dan motivasi yang kuat. Sahabat-sahabat, persiapan terpenting dalam menyambut Ramadan adalah mempersiapkan hati dan niat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Bertanyalah pada diri kita, apakah kita menyambut Ramadan dengan antusias atau hanya sebagai rutinitas tahunan? Niatkan bahwa kita akan menjadikan Ramadan kali ini sebagai momentum perubahan menuju pribadi yang lebih baik. Persiapan kedua, membiasakan puasa sunnah. Sebelum Ramadan tiba, ada baiknya kita melatih diri dengan berpuasa sunnah, terutama puasa Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan puasa di bulan Sya'ban. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru, ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان." Artinya, Rasulullah SAW berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak berbuka, dan beliau berbuka hingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa selain di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Persiapan ketiga, memperbanyak tilawah Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Mulailah dari sekarang untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Perbaiki tajwid, perbanyak tadarus, dan yang terpenting adalah memahami maknanya agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tips pertama, susun target ibadah. Buatlah daftar target ibadah yang ingin kita capai di bulan Ramadan. Misalnya, khatam Al-Quran, salat tarawih setiap malam, tadarus bersama keluarga, berbagi kepada fakir miskin, dan lain-lain. Dengan target yang jelas, ibadah kita akan lebih terarah. Tips kedua, jaga kesehatan fisik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Jaga pola makan saat sahur dan berbuka. Jangan berlebihan saat berbuka, karena tujuan puasa adalah menahan hawa nafsu, bukan memanjakan perut. Konsumsi makanan bergizi seimbang dan perbanyak minum air putih. Tips ketiga, manajemen waktu. Ramadan adalah bulan yang sangat berharga. Setiap detiknya adalah kesempatan untuk meraih pahala berlipat ganda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadanu futtihat abwabul jannah
وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Apabila datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kurangi kegiatan yang tidak bermanfaat, batasi penggunaan media sosial yang tidak perlu, dan fokus pada ibadah. Tips keempat, berbanyak sedekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau paling dermawan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapkan anggaran khusus untuk sedekah dan berbagi dengan sesama di bulan Ramadan. Ingat, rezeki yang kita bagikan tidak akan pernah berkurang, justru Allah akan melipat gandakan keberkahan. Tips kelima, jaga lisan dan perilaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan lisan dari perkataan yang tidak baik, menahan mata dari pandangan yang haram, menahan telinga dari mendengar gunjingan, dan menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Tips keenam, hidupkan malam dengan qiyamul lail. Jangan sia-siakan malam-malam di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang bangun di malam hari untuk beribadah. Manfaatkan salat tarawih, tahajud dan witir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Persiapan khusus menyambut Lailatul Qadar. Persiapkan diri untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadr, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin." Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Perbanyak doa istighfar dan zikir. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku baca?" Beliau menjawab, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai kemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat-sahabat rahimakumullah yang berbahagia, Ramadan adalah ladang amal yang sangat subur. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Persiapkan diri dari sekarang, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum kebangkitan iman dan takwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang panjang, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga ibadah kita di bulan Ramadan tahun 2026 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini kepada saudara-saudara kita yang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat. Barakallahu fiikum. Sahabat yang berbahagia, mari kita tutup majlis ini dengan berdoa bersama-sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi, Maha penyayang. Allahumma ballighna Ramadan, wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa hifdhil lisani wa ghaddil basar. Allahumma ballighna Ramadan, wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa hifdhil lisani wa ghaddil basar. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dan tolonglah kami untuk berpuasa, salat malam, menjaga lisan dan menundukkan pandangan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.